ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Masjid Raya Taqwa, mari kita melanjutkan pembacaan sifat salat Nabi dari halaman berapa? 67. Ya, silakan. Hal ini beliau perintahkan sebagaimana dalam sabdanya, apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat itu di antara kalian dibolehkan memilih doa yang disenanginya. Kemudian hendaklah ia berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Ya. Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini, ini tahiyat ya, duduk tahiyat. Apabila kalian duduk pada setiap selesai 2 rakaat, faqulu at-tahiyyat, maka ucapkanlah at-tahiyyat. Ini sambungan dari pembahasan sebelumnya yang judulnya wajib tasyahud awal disyariatkan dan disyariatkan membaca doa. Wal yatakhayyar ahadukum minad du'ai a'jabahu ilaihi, dan hendaknya seseorang di antara kalian memilih doa yang menurut dia lebih baik. Falyad'ullaha azza wa jalla bihi, dan hendaknya dia berdoa kepada Allah dengan doa yang dia anggap lebih penting baginya. Lanjut dalam lafaz lain, qulu fi kulli jalsatin at-tahiyyat. Dalam lafaz lainnya, ucapkanlah pada setiap kali duduk at-tahiyyat. Ya, maksudnya duduk. Beliau juga lanjut. Beliau juga memerintahkan sahabat yang keliru dalam tata cara sholatnya sebagaimana telah dikemukakan. Ya, ada perintah ya. Lanjut. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya tasyahud sebagaimana mengajari para sahabat beliau surat-surat Al-Qur'an. Ya, itu ungkapan sejumlah sahabat yang diantaranya Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lafaz tasyahud kepada kami seperti halnya kalau beliau mengajari kita ayat-ayat Al-Qur'an yang baru beliau terima. Wahyu turun kepada beliau, sejumlah sahabat menerima langsung bacaan tersebut. Begitupun dalam pengajaran tata cara tasyahud dan salat secara umum. Dan ini menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan ibadah salat ini kita harus serius. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal bacaan pun beliau mentalkin sahabat untuk mengucapkan bacaan-bacaan seperti ini. Wa kana yu'allimuhumut tasyahhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lafaz tasyahud ini kepada para sahabat, kama yu'allimuhum, sebagaimana halnya beliau mengajarkan kepada mereka as-surata minal Qur'an, surat yang turun dari Al-Qur'an. Menunjukkan keseriusan. Kalau kita ulangi apa yang sering kita baca di sini, hadis Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu, bahwa dia katakan kami sejumlah remaja, rahtun minal, yang jumlahnya antara 3 sampai 9. Mereka datang dijamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 20 malam. Menginap siang malam, ikut kepada Rasulullah, sholat bersama sahabat yang lainnya. Ketika sudah sampai waktunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan mereka kembali ke keluarga mereka.
dengan pesan, apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan yang paling dewasa di antara kalian mengimami kalian. Lalu beliau bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana halnya kalian selama di sini melihat aku salat. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz itu, wa'allimuhum, ajarkan kepada keluarga kalian, keilmuan maka termasuk masalah salat ini. Jadi ada sejumlah sahabat dari luar Madinah yang memang sengaja menginap bersama Rasulullah untuk mempelajari salat ini. Was-sunnatu ikhfa'uhu, Dan termasuk sunnah tasyahud dibaca dengan suara pelan lagi lirih. ya bukan, makanya kalau ada terkadang kan salat berjemaah ada yang suaranya begini, at-tahiyyatu, assalamu alayka ya Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Ada, padahal dia bukan imam. Yang berhak didengarkan suaranya itu adalah imam. Imam pun dalam kondisi sholat seperti ini, yang terkadang, bukan selalu, terkadang beliau, tidak selalu ya, terkadang saja beliau memperdengarkan bacaan pada sholat duhur dan asar itu, bacaan Al-Fatihah dan surat setelah itu. Adapun seperti bacaan ketika ruku, sujud, i'tidal, bangkit dari ruku, dua sujud dan duduk di antara dua sujud termasuk tahiyat, tidak. Al-ikhfa di sini lirih. Cukup kita sendiri yang menggerakkan lidah dan mulut untuk membaca. Tapi sengaja memperdengarkan kepada orang lain itu sudah mengganggu. Ada kan? Imam mengucapkan sami Allahul liman hamid, Rabbana lakal hamdu. Semua yang ada di masjid mendengarkan suaranya. Begitupun saat dia ruku dan sujud, selalu memperdengarkan kepada orang lain. Subhana rabbiyal a'la. Tahiyat pun begitu. Imam sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, dia juga assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya dia tidak berhak seperti itu, dia imam kok. Nah, jadi ini bacaan-bacaan seperti tasyahud ini dan yang lainnya itu was-sunnatu ikhfa'uhu, menurut tuntunan Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diikhfa, disembunyikan atau dilirih. Khusus kita sendiri dengan menggerakkan lidah dan mulut kita. Lafaz-lafaz tasyahud. Silakan. Lafaz-lafaz tasyahud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa macam lafaz tasyahud. Pertama, tasyahud Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahud dan telapak tanganku berada dalam genggaman kedua telapak tangan beliau. Ini menunjukkan apa? Kalau kedua tangan beliau memegang tangan Abdullah bin Mas'ud, keseriusannya, keseriusan. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lutut Nabi dan lutut Jibril berpapasan, menunjukkan keseriusan. Beda ya. Di sebagian masjid itu kita menyampaikan kajian, pesertanya ada beberapa orang itu yang sengaja memilih dinding paling belakang untuk duduk.
Maksudnya apa? Ini mau ikut kajian atau mau menonton? Sudah tidak bawa buku, jauh paling belakang lagi menyender begini. Di khutbah itu nyoba juga begitu. Bagaimana tidak tidur? Sengaja mencari apa? Tiang-tiang. Datang setengah jam sebelum azan. Nyender. Awalnya ya berzikir, kemudian andaikan khatib pun hanya khutbah 3 menit, tetap saja ini mengantuk. Dan niat yang memang lemah. Dan itu kalau sudah menjadi kebiasaan ya sudah. Mungkin kalau dia sebelum Jumat tidur sampai 2 jam itu tetap saja datang ke masjid karena sudah menjadi kebiasaan. Ya. Lafaz tasyahud. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda wa kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Tadi artinya apa? Sebagaimana halnya beliau mengajariku surat-surat Al-Qur'an, at-tahiyatu lillahi, yaitu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Fa innahu idza qala dzalika asaba kullu 'abdin sholihin fis sama'i wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini lafaz tahiyat yang diterima oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ada artinya akhi ya. Rasulullah mengajariku. Coba, Rasulullah mengajariku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahud dan telapak tanganku berada dalam genggaman kedua telapak tangan beliau. Sebagaimana halnya beliau mengajariku surat-surat Al-Qur'an, yaitu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya, coba antum baca catatan kaki. At-tahiyat itu apa ini? Di nomor 51 ya. At-tahiyatu bentuk jamak dari at-tahiyah. Ada yang mengatakan makna kalimat tersebut adalah assalam. Apabila diucapkan hayakallah, maksudnya adalah salam alaik. Ada pula yang mengatakan makna at-tahiyah adalah al-malik atau penguasa. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah keabadian. Lanjut. Adapun at-tahiyah disebutkan dalam bentuk jamak dikarenakan para penguasa di muka bumi ini disampaikan kepada mereka ucapan at-tahiyah yang beragam. Diucapkan kepada sebagian di antara mereka, segala laknat telah berlalu atas diri Anda. Kepada sebagian lainnya diucapkan, semoga pagi Anda penuh nikmat. Kepada sebagian lainnya diucapkan, keselamatan yang melimpah bagi Anda. Kepada sebagian lainnya diucapkan, semoga Anda dipanjangkan umur 1000 tahun lamanya. Adapun, lihat, dari dulu yang namanya penjilat itu banyak sekali. Khususnya di kalangan penguasa-penguasa non-muslim. Yang mendekat ke istana itu, coba ya, kalau dia katakan ish alfasana, semoga Anda bisa hidup 1000 tahun lamanya, masuk akal atau tidak? 100 tahun saja sudah gempor, mau 1000 tahun. Ini berlebih-lebihan di dalam, makanya lafaz tahiyat ini, lanjut dulu. adapun bagi kaum muslimin
diperintahkan untuk mengucapkan at-tahiyatulillah, yakni lafaz-lafaz yang menunjukkan keselamatan, kekuasaan, dan keabadian hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milik Allah. Yang bisa memberikan keselamatan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan dari berbagai hal dalam perjalanan, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam lingkungan kita, di dalam rumah kita, dan seterusnya. Lanjut. Kalimat at-tahiyah sendiri berasal dari wazan. Dalam kalimat yang berarti kehidupan, digabungkan dua huruf ta menjadi satu dikarenakan dua huruf tersebut serupa. Dengan begitu huruf H adalah huruf tetapnya, sedangkan huruf ta adalah huruf sisipan. Ya, ini dari kitab An-Nihayatu fi Gharibil Hadits karya Ibnul Athir. Beliau jelaskan seperti itu. Artinya kita jangan menyamakan ucapan doa kita kepada Allah yang maha menguasai dan mengatur semua alam semesta ini. Jangan disamakan ucapan kita kepada seorang yang sifatnya memiliki kekuasaan semu dan sementara. Karena siapapun yang menjadi raja di dunia ini atau kedudukan yang setara dengan raja, itu semu dan sementara. Kalau dia baik, baik. Kalau dia buruk, akan buruk juga. Tetapi Allah beda. Terpuji, maha suci, kekal, memiliki sifat hidup yang tidak berakhir dan tidak berawal. Berbeda dengan makhluk yang sifat kedudukannya itu semu. Dan ini, ucapan ini, sebagian ulama mengatakan, sering kan di akhir surat ada yang mengatakan ma'at tahiyat, dengan tahiyat. Sebagian mengatakan jangan mengucapkan, karena kita dalam sholat itu mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Segala bentuk permohonan dan pujian itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Wassalawatu, coba antum baca as-salawat. Catatan kakinya yang berikutnya. Maknanya adalah doa-doa yang menunjukkan pengagungan Allah Ta'ala, dan dialah yang berhak dengan doa-doa tersebut. Kita berdoa hanya kepada Allah. Wassalawat, segala bentuk doa hanya kepada Allah. Wattayyibatu, lanjut berikutnya. Maknanya adalah ucapan yang baik dan pujian kepada Allah dengan segala kebagusan, selain dari ucapan yang tidak sesuai dengan sifat-sifatnya, sebagaimana ucapan selamat yang diberikan kepada para penguasa di bumi. Ada pula yang menafsirkannya bahwa makna at-thayyibat adalah zikrullah. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah tutur kata yang sholih, seperti doa dan pujian. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah amal-amal sholih, dan tafsiran ini lebih umum. Ibnu Dakikil mengatakan tafsiran kalimat ini yang lebih umum mungkin lebih utama. Tafsiran tersebut dapat dilihat dalam Al-Fath. Ya, dalam kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 249, kitabnya ada di sini. Saya lihat di sini jilid satunya tidak ada. Saya tidak tahu. Yang jelas buku ini sudah lama di masjid ini, cuma jilid satunya tidak ditemukan. Ya, jadi at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Segala ucapan yang penuh dengan makna penghambaan diri kepada Allah itu hanya diucapkan kepada Allah semata. Makanya apa yang kita ucapkan kepada Allah dalam zikir sholat kita itu harus dipahami. Mulai dari takbir sampai salam, apa arti ucapan kita ini? Saat kita ruku, apa makna ucapan kita ini? Sami Allahu liman hamidah. Begitu juga saat sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud harus dipahami. Karena ucapan kepada Allah yang kita tidak pahami itu tidak bernilai ibadah. Makanya ulama mengatakan harus mentadabburi semua bacaan sholat.
Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ada yang mengatakan bahwa makna kalimat tersebut adalah meminta perlindungan kepada Allah dan penjagaan darinya. Dikarenakan assalam adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti maknanya Allah adalah penjaga dan pelindungmu. Sebagaimana apabila dikatakan Allah bersamamu, maknanya adalah penjagaan, pertolongan dan perlindungannya bersamamu. Asy-Syaikh rahimahullah dalam As-Sifah merojihkan makna ini. Ya. Lanjut. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah kesejahteraan dan keselamatan bagi kalian. Dengan begitu kalimat tersebut dalam bentuk masdar, seperti halnya kalimat yang berarti kenikmatan. Seperti dalam firman Allah, maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan. Fasalamun laka min ashabil yamin. Lanjut. Demikian yang disebutkan dalam Syarah Muslim karya An-Nawawi. Kemudian beliau berkata, perlu diketahui bahwa dibolehkan menghilangkan huruf alif dan lam dengan mengucapkan salamun alaika ayyuhan nabi dan salamun alaina. Tidak dijumpai perselisihan tentang pembolehan kedua ucapan tersebut, hanya saja dengan menyisipkan huruf alif dan lam lebih utama, yang mana ia dijumpai pada beberapa riwayat dalam As-Sahihain. Ya, ini ungkapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Nah, mari kita ini ulangi lafaz yang pertama ini, at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ada makna di sini yang perlu kita bahas ya. Itu diucapkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah sahabat. Nah, lanjut ke halaman ini pembuktian di halaman 93. Wa huwa baina dhahranina. Beliau ucapan tersebut kami ucapkan pada saat beliau masih hidup, berada di sisi kami. Falamma qubida qulna assalamu alan nabi. Adapun sepeninggal beliau kami mengucapkan assalamu alan nabi. Nah, ini perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Begini nih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, seperti yang diterima oleh Abdullah bin Mas'ud, lafaznya seperti ini. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetapi setelah beliau wafat dirubah menjadi at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bukan lagi assalamu alayka. Yaitu ada di halaman 93 jilid 3 ini. Dan pembuktian riwayatnya agak kuat di catatan kaki. Sampai halaman 105. Wa kanu qabla dzalika ay qabla an yufrad at-tasyahhud yaqulun. Para sahabat sebelum itu, sebelum diwajibkannya tasyahud, mengucapkan assalamu ala Allahi qabla ibadihi.
Assalamu alaina min rabbina, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Ini lafaz ini sempat ya, tetapi sudah berubah ketika Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya menerima lafaz ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sudah mansukh. Karena ada larangan la taqulu assalamu ala Allah. Tadinya pernah tapi dilarang sekarang. Jadi dalam ilmu usul fikih itu ada yang namanya an-naskhu, penghapusan hukum dengan lafaznya atau sekadar hukumnya tanpa lafaznya. Ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, tasyahud Ibnu Abbas. Ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Fakana yaqul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami lafaz tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat-surat Al-Quran. Lihat, yang pertama tadi siapa yang menerima? Abdullah bin Mas'ud. Sekarang sahabat lain, Ibnu Abbas yang juga merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? At-tahiyyatul mubarakat. Kalau yang sebelumnya at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ini at-tahiyyatul mubarakat, as-salawatu tayyibatu lillahi. Kalau antum mendengar orang lain membaca seperti ini atau dalam kitab-kitab yang tersebar ya, mungkin yang lebih banyak ini ya, yang pertama tadi ya. Tapi sah juga ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam riwayat lain, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi apa bedanya antara yang pertama dengan yang kedua ini? Ada tambahan al-mubarakat. Tidak ada masalah. Yang ketiga, tasyahud Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kita sampai di sini ya. Waktu Isya berapa, Pak? 31. Ya? Ya, kita ambil satu lagi ya. Silakan. Abdullah bin Umar juga menerima. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fit tasyahhud. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan ketika tasyahud, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tambahan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa bedanya ini? Dia mirip dengan yang pertama, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Masih ada juga tasyahud yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Ini semua mirip-mirip, tapi yang banyak diamalkan di kalangan kita itu adalah yang pertama, yaitu riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya mirip, tambahan-tambahan seperti tambahan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ada at-tahiyatu at-thayyibatu was-shalawatu zakiyat. Ya, ada tambahan yang pada dasarnya mirip semuanya. Insyaallah nanti kita akan lanjut di selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisinya dan sigat atau lafaz-lafaznya. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.